Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Administrasi Perkantoran Digital B. Hari ini kami akan membahas tentang penerapan Kaizen pada perusahaan Toyota. Sebelum memulai pembahasan materi, izinkan saya mengenalkan diri saya dan anggota dari tim-tim saya. Perkenalkan, nama saya Fatih Dermawan dan rekan-rekan saya yaitu Zikra Ilham Malik, Intan Pupista, dan Grace Natali. Next. Di sini kita mempunyai 4 topik pembahasan. Di antaranya ada pengertian Kaizen, kedua penerapan Kaizen di perusahaan Toyota, ketiga kenapa budaya Kaizen diterapkan, dan yang keempat prinsip kerja Toyota. Next. Pengertian Kaizen. Kaizen sendiri itu berarti perbaikan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kaizen ini berfokus pada perbaikan yang dikerjakan secara berkala. Hal ini bisa dibilang berbeda dengan konsep yang dilakukan oleh budaya barat atau budaya luar negeri yang mengartikan perbaikan itu sebagai inovasi. Budaya ini sebenarnya sangat sederhana dalam penerapannya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kegiatan atau budaya Kaizen ini dibuat karena untuk mengharapkan prosesnya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dan mengorganisasi tempat kerja dengan baik, meningkatkan produktivitas, dan sebagai proses kerja yang benar dalam memanusiakan tempat kerja. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan Kaizen di perusahaan Toyota. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan Kaizen ini ternyata sangat sederhana, dengan harapan supaya proses bisa dilakukan dengan benar, agar bisa lebih mengelola tempat kerja lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan sebagai proses yang besar dalam memanusiawi tempat kerja. Beberapa prinsip yang diterapkan dalam sistem pelaksanaan Kaizen ini adalah yang pertama, berorientasi pada proses yang muncul dari permasalahan awal yang ditemukan baik dalam meningkatkan produktivitas sampai meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua, seluruh proses dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Yang ketiga, ada selalu berusaha belajar dari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan sampai dapat hasil yang optimal. Next. Oke, selanjutnya muncullah pertanyaan, kenapa budaya Kaizen diterapkan pada perusahaan Toyota? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, perusahaan bisa lebih mengurangi dan menghindari biaya tersembunyi yang berasal dari seven waste atau 7 pemborosan dalam proses produksi. Operasional produksi akan memiliki nilai tambah yang akan meningkatkan kualitas produk dengan memperpendek waktu pengiriman dan juga biaya terendah sehingga bisa lebih hemat emisinya. Yang kedua, perubahan dapat dilakukan dengan biaya rendah dan waktu yang dibutuhkan pun relatif singkat. Tetapi penerapan Kaizen di perusahaan Toyota itu ternyata bukan cuma untuk mengidentifikasi perbaikan mereka saja, tetapi Kaizen adalah bentuk dari pelaksanaan evaluasi terhadap teknik dan standarisasi pekerjaan sebelum atau bisa juga menerapkan standar baru yang belum pernah ada. Dan kalau Anda melakukan sistem Kaizen ini dengan benar, maka Anda akan menemukan hasil akhir dalam mengurangi pemborosan pada bisnis Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja pada perusahaan Toyota. Toyota memiliki prinsip rendah hati dan saling menghormati pada semua karyawannya. Mereka sangat menjunjung tinggi persamaan dalam kegiatan pekerjaan mereka di dalam perusahaan. Prinsip kerja Toyota tidak hanya mengejar pendapatan, tetapi mereka juga mau mengembangkan para karyawannya dalam aktivitas sehari-hari mereka. Bagi perusahaan ini, sistem penanganan karyawan baru dianggap sama pentingnya dengan sistem perakitan komponen di pabrik Toyota. Jadi, Toyota menerapkan budaya yang tidak hanya mementingkan jajaran manajemen, namun juga seluruh karyawan. Itulah yang membedakan Toyota dengan perusahaan lain karena mereka memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan menghargai setiap usaha yang telah diberikan.
Kesimpulannya adalah budaya suatu organisasi yang didefinisikan sebagai nilai-nilai bersama dan ekspektasi perilaku. Budaya organisasi ini mencakup nilai keyakinan, asumsi, pola perilaku, norma, dan kebiasaan karyawan dalam perusahaan. Toyota memiliki prinsip rendah hati dan saling menghormati pada semua karyawan. Mereka sangat menjunjung tinggi persamaan dalam kegiatan pekerjaan mereka di perusahaan. Yang pertama, di dalam berbagai rapat yang melibatkan manajemen dan karyawan, pertanyaan dilontarkan secara profesional namun tetap rendah hati sesuai dengan filosofi Toyota. Kedua, ketika beropini atau bertanya, karyawan diharapkan untuk menghindari dugaan atau gosip yang tidak berdasar serta harus memberikan fakta untuk melakukan lebih banyak riset. Yang ketiga, jika terjadi masalah, karyawan harus mengkomunikasikannya kepada atasan atau supervisor sambil mencari peluang dan solusi untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, dalam setiap pembahasan perlu dilakukan penekanan terus-menerus untuk kembali ke sumber permasalahan dan memaksa manajer atau eksekutif turun untuk mencari fakta dan membantu menemukan solusi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.